Gunung Merbabu selalu terlihat ramah dari kejauhan. Lerengnya hijau, punggung gunungnya landai, seolah mengundang siapapun untuk datang tanpa rasa takut. Itulah yang kami pikirkan saat pertama kali melihatnya dari kejauhan. Pagi itu, ketika matahari baru naik dan embun masih menggantung di dedaunan. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda bahaya. Yang ada hanya semangat, tawa, dan keyakinan berlebihan bahwa pendakian ini akan menjadi pengalaman biasa, seperti pendakian-pendakian sebelumnya. Kami bertiga, Raffi, Bagas, dan aku, Ardi. Kami bukan pendaki profesional, tapi juga bukan pemula. Beberapa gunung di Jawa sudah pernah kami datangi bersama. Merbabu kami pilih karena terkenal, bersahabat. Jalurnya jelas, pemandangannya indah, dan katanya cocok untuk pendaki yang ingin menikmati alam tanpa terlalu banyak risiko. Kalimat itu berulang kali kami ucapkan, bahkan menjadi semacam mantra penenang sebelum berangkat. Kami memulai pendakian dari jalur resmi. Di pos awal, suasana masih ramai. Ada beberapa pendaki lain yang bersiap, ada petugas yang mencatat nama kami, dan ada bau kopi dari warung kecil yang berdiri tak jauh dari gerbang. Semuanya terasa normal. Terlalu normal, bahkan. Raffi, yang paling cerewet di antara kami, sempat bercanda soal cerita-cerita mistis yang sering ia dengar tentang Merbabu. Katanya, gunung ini sering memutar jalan bagi pendaki yang sombong atau bicara sembarangan. Kami tertawa mendengarnya. Bagas bahkan menepuk bahu Raffi sambil berkata, itu cuma mitos biar pendaki sopan. Kita kan niatnya baik. Aku ikut tertawa, meski entah kenapa, kata-kata Raffi menempel lebih lama di kepalaku. Langkah awal pendakian terasa ringan. Jalur masih jelas, tanahnya padat, dan pepohonan di kanan kiri seperti membentuk lorong alami. Udara sejuk, suara burung terdengar bersahut-sahutan. Kami berjalan sambil berbincang, sesekali berhenti untuk mengambil foto atau sekadar menarik napas panjang. Gunung ini terasa hidup, tapi dalam arti yang menyenangkan. Sekitar 1 jam berjalan, Raffi tiba-tiba berhenti. Kalian dengar nggak? Tanyanya. Apa? Aku menoleh. Kayak ada yang manggil. Katanya, ragu-ragu. Aku dan Bagas saling pandang. Tidak ada apa-apa selain suara angin dan dedaunan. Bagas tertawa kecil. Paling juga burung atau orang di belakang. Raffi mengangguk, meski wajahnya tidak sepenuhnya yakin. Kami melanjutkan perjalanan, dan kejadian itu kami anggap sepele. Saat itu, kami belum tahu bahwa itulah isyarat pertama. Isyarat yang seharusnya kami dengarkan. Menjelang siang, kabut mulai turun. Awalnya tipis, hanya seperti tirai putih yang menggantung rendah. Tapi semakin lama, semakin tebal. Jarak pandang berkurang drastis. Jalur yang tadi jelas mulai terlihat samar. Aku mengeluarkan ponsel untuk mengecek peta offline. Posisi kami masih sesuai rencana. Tenang aja, kata Bagas. Kabut di gunung kan biasa. Kami terus berjalan, meski langkah mulai diperlambat. Anehnya, kabut itu tidak terasa seperti kabut biasa. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada tekanan halus yang menempel di kulit. Setiap menarik napas, dadaku terasa sedikit sesak. Di tengah kabut itu, aku merasa seperti ada yang mengamati. Bukan melihat secara langsung, tapi semacam perasaan ditatap dari banyak arah. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan yang diam, terlalu diam. Kami berhenti untuk istirahat di sebuah area datar. Saat itu, aku baru menyadari satu hal aneh. Tidak ada suara burung lagi. Hutan yang tadi ramai kini sunyi. Terlalu sunyi. Raffi duduk sambil mengusap wajahnya. Aneh nggak sih? Sejak kabut turun, rasanya kayak muter di tempat. Aku kembali melihat peta. Jalur kami seharusnya lurus. Tapi entah kenapa, jarak ke pos berikutnya tidak berkurang signifikan. Seolah-olah kami berjalan, tapi tidak benar-benar maju. GPS-nya error kali, kata Bagas, meski nadanya terdengar tidak yakin. Kami memutuskan melanjutkan pendakian. Namun, beberapa menit kemudian, kami kembali melewati sebuah pohon besar yang bentuknya sangat khas. Batangnya melengkung seperti orang membungkuk. Aku yakin, pohon itu sudah kami lewati sebelumnya. Itu pohon yang tadi,
kan? Kataku pelan. Bagas berhenti. Raffi menoleh cepat. Wajahnya langsung berubah. Iya, aku juga ngerasa gitu. Kami berdiri diam, bertiga, di tengah kabut yang semakin tebal. Untuk pertama kalinya, tawa dan candaan benar-benar hilang. Ada ketegangan yang menggantung di udara, dingin dan tak terlihat. Jangan panik, kata Bagas, mencoba menenangkan. Mungkin kita salah ingat. Kami mencoba mengubah arah sedikit, mengikuti jalur yang terlihat lebih jelas. Langkah demi langkah kami ambil dengan hati-hati. Tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Setiap beberapa menit, aku merasa seperti mendengar bisikan, sangat pelan, nyaris seperti angin. Kadang terdengar seperti namaku disebut, kadang seperti tawa jauh yang teredam. Sore mulai mendekat. Cahaya matahari semakin redup di balik kabut. Kami memutuskan untuk mencari tempat bermalam. Akhirnya, kami menemukan area kecil yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Saat tenda berdiri dan kami mulai menyiapkan logistik, kelelahan mulai terasa. Tubuh lelah, pikiran pun ikut berat. Saat itu, Raffi tiba-tiba menunjuk ke arah kabut. "Barusan, ada orang lewat nggak sih?" tanyanya. Aku dan Bagas menoleh bersamaan. Tidak ada siapapun. Kabut hanya bergerak perlahan, seperti bernapas. "Kamu capek," kata Bagas. "Istirahat aja." Malam pertama di Merbabu datang dengan cepat. Kabut tidak pergi, malah semakin tebal. Api kecil yang kami nyalakan berkedip-kedip, seolah hampir pada meski tidak ada angin kencang. Suasana menjadi lembab dan dingin menusuk tulang. Saat kami sudah berbaring di dalam tenda, rasa kantuk datang bercampur gelisah. Mataku terpejam, tapi pikiranku tidak benar-benar tenang. Dalam setengah sadar, aku mendengar langkah kaki di luar tenda. Pelan, teratur, mengelilingi kami. Aku menahan napas. Tidak ada suara ranting patah, tidak ada daun bergeser. Hanya langkah kaki, jelas dan dekat. Lalu terdengar suara. Sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berhenti sejenak. "Ardi." Aku membuka mata, tubuhku kaku. Suara itu terdengar tepat di luar tenda. Aku ingin membangunkan Raffi dan Bagas, tapi tenggorokanku terasa terkunci. Suara itu terdengar lagi, kali ini seperti menjauh, tenggelam di balik kabut. Pagi harinya, aku bertanya pada mereka, "Kalian dengar suara semalam?" Raffi menatapku dengan wajah pucat. "Aku mimpi ada yang manggil namaku." Bagas terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku juga." Kami saling pandang tanpa berkata apa-apa. Di saat itulah, aku mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Sejak hari pertama, Gunung Merbabu tidak hanya menerima kehadiran kami. Ia memperhatikan kami. Dan entah mengapa, ia mulai memanggil nama kami satu persatu. Pagi hari kedua di Gunung Merbabu tidak datang dengan cahaya matahari yang hangat. Yang membangunkan kami justru dingin yang merayap dari tanah, menembus matras tipis dan masuk ke tulang. Kabut masih menyelimuti segalanya. Saat aku membuka resleting tenda sedikit, yang terlihat hanya putih pekat, seolah dunia di luar tenda belum selesai diciptakan. Kami sarapan seadanya. Tidak ada obrolan ringan seperti hari pertama. Bahkan Raffi yang biasanya paling banyak bicara kini lebih sering diam, menatap kabut dengan ekspresi gelisah. Bagas mencoba bersikap normal, menyusun rencana hari itu dengan suara dibuat setenang mungkin. Tapi aku bisa mendengar kegelisahan di balik kata-katanya. "Ada kemungkinan semalam cuma sugesti," kata Bagas. "Capek, dingin, pikiran kemana-mana." Aku mengangguk. Meski di dalam hati aku tahu, suara itu terlalu nyata untuk disebut mimpi biasa. Kami membereskan tenda dan mulai berjalan lagi. Jalur pagi itu terlihat basah dan licin. Tanah lembab, akar-akar pohon licin oleh lumut. Kami berjalan lebih pelan, menjaga jarak satu sama lain agar tidak terpeleset. Anehnya, meski kabut tebal, aku merasa jalur ini familiar. Terlalu familiar. Sekitar setengah jam berjalan, kami sampai di sebuah tikungan kecil. Di sana, berdiri pohon besar dengan batang melengkung seperti orang membungkuk. Pohon yang sama. Aku berhenti mendadak. Jantungku berdetak lebih cepat. Kita udah pernah lewat sini." Raffi menelan ludah. "Iya,
Ini yang kemarin sore. Bagas mengerutkan kening, lalu membuka peta di ponselnya. Nggak mungkin. Jalur kita lurus. Kita nggak muter. Tapi kenyataannya ada di depan mata kami. Pohon itu bukan ilusi. Bekas goresan kecil di batangnya, yang kemarin Raffi buat dengan pisau lipatnya sebagai penanda, masih ada di sana. Kami bertiga terdiam lama. Merbabu lagi muter kita. Gumam Raffi, setengah bercanda, setengah takut. Bagas menghela napas panjang. Denger ya, jangan ngomong aneh-aneh. Fokus aja jalan. Kami sepakat untuk lebih banyak diam. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah tanah menahan telapak kaki kami agar tidak pergi terlalu jauh. Kabut kadang menipis sebentar, memperlihatkan deretan pohon yang berdiri rapat seperti pagar, lalu menutup lagi dengan cepat, seperti sengaja tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak. Menjelang siang, kami mendengar suara langkah kaki dari arah depan. Tidak lama kemudian, dari balik kabut, muncul sosok seorang pendaki laki-laki. Jaketnya lusuh, ranselnya besar dan terlihat tua. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya aneh, terlalu tenang. "Kalian mau ke atas?" tanyanya. Kami bertiga hampir bersamaan mengangguk. Ada rasa lega melihat manusia lain. Bukti bahwa kami tidak sendirian. "Kalian salah jalur," katanya pelan. "Tadi harusnya belok kanan." Bagas langsung bertanya, "Pos berikutnya masih jauh, Mas?" Pendaki itu tersenyum tipis. "Enggak, ikutin saya aja." Tanpa banyak bicara, kami mengikuti langkahnya. Anehnya, meski jalur terlihat jelas saat ia berjalan, begitu kami sedikit tertinggal, kabut menutup lagi. Sosok itu berjalan tenang, seolah sudah hafal setiap leku hutan. Aku sempat bertanya, "Mas, namanya siapa?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian baru berkata, "Nama nggak penting. Yang penting kalian sopan sama gunung." Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Kami berjalan cukup lama bersamanya. Aku tidak tahu berapa lama, karena waktu terasa aneh. Jam di pergelangan tanganku sempat berhenti, lalu tiba-tiba berjalan lagi. Saat aku menoleh ke belakang untuk memastikan Raffi dan Bagas masih ada, pendaki di depan itu menghilang. Begitu saja. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada bayangan. Jalur di depan kami kosong. Kabut kembali tebal, seolah sosok itu tidak pernah ada. Raffi memaki pelan. "Sumpah, barusan dia ada di depan gue." Bagas tampak pucat. Kita jangan panik." Kami memutuskan berhenti sebentar. Aku duduk di atas batu, mencoba menenangkan napas. Dalam hati, aku bertanya-tanya, siapa tadi? Pendaki biasa? Atau sesuatu yang lain? Sejak saat itu, rasa waktu semakin kabur. Matahari tidak jelas posisinya. Kadang terasa seperti siang, kadang seperti sore, tanpa perubahan cahaya yang pasti. Jalur kembali berulang. Pohon-pohon yang sama, batu-batu yang sama, bahkan suara gemericik air yang sama, muncul berkali-kali. Di sore hari, kami mulai kelelahan. Persediaan air masih cukup, tapi tenaga terkuras oleh kebingungan yang terus-menerus. Kami memutuskan bermalam lagi, meski rasanya baru sebentar berjalan. Malam kedua lebih dingin dari malam pertama. Kabut merayap masuk ke sela-sela tenda, membuat pakaian kami lembab. Api unggun kecil kami sulit menyala, dan ketika akhirnya menyala, apinya kecil dan berwarna aneh, lebih biru dari biasanya. Saat kami berbaring, aku berusaha tidak tertidur. Tapi kelelahan menang. Dalam tidur yang gelisah, aku bermimpi berada di jalur yang sama, berjalan sendirian. Di depanku, ada punggung seseorang yang mirip Raffi, tapi setiap kali aku memanggilnya, ia tidak pernah menoleh. Lalu dari balik pepohonan, terdengar suara tawa pelan, bukan tawa manusia, lebih seperti desahan panjang. Aku terbangun dengan napas tersengal. Di luar tenda, terdengar suara orang berbicara. Bukan satu, tapi beberapa. Suaranya samar, seperti percakapan jauh. Aku membuka resleting tenda perlahan. Tidak ada siapapun, tapi suara itu tetap ada, mengelilingi, datang dari segala arah. Pagi hari ketiga, kami bangun dengan wajah lelah dan mata sembab.
Raffi mengaku bermimpi bertemu orang-orang tua berpakaian lusuh, duduk melingkar di hutan. Bagas bermimpi berada di sebuah pasar yang sunyi, tanpa wajah. Ada yang salah sama gunung ini, kata Raffi lirih. Kita kaya, nggak diterima. Kami mencoba turun, mengikuti insting bahwa arah bawah adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi semakin kami berjalan, jalur semakin menanjak. Kompas Bagas berputar tak tentu arah. Peta offline tidak lagi menunjukkan posisi kami. Menjelang sore, kami menemukan sesuatu yang membuat kami benar-benar terdiam. Sebuah papan kayu kecil tertancap di tanah. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi masih bisa terbaca samar. Sampun cekap. Sudah cukup. Tidak ada tanda jalur resmi di sekitar papan itu. Hanya hutan dan kabut. Di titik itu, aku merasa jelas, Gunung Merbabu tidak sekadar membuat kami tersesat. Ia sedang menguji kesabaran kami, mengikis logika kami pelan-pelan. Dan hari demi hari, ujiannya akan semakin berat. Kami belum tahu saat itu, bahwa apa yang kami alami di 2 hari pertama hanyalah pintu pembuka. Setelahnya, gunung akan mulai mengambil sesuatu dari kami, satu persatu. Hari keempat dimulai tanpa kepastian. Kami terbangun bukan karena matahari, melainkan karena tubuh kami menggigil hebat. Kabut masih tebal, bahkan lebih rapat dari hari-hari sebelumnya. Udara terasa lembab dan dingin, seolah hutan sengaja menyimpan hawa malam agar tidak pernah benar-benar pergi. Saat aku membuka mata, sesaat aku tidak tahu di mana aku berada. Aroma tanah basah, dedaunan busuk, dan asap api unggun semalam bercampur menjadi satu, menyesakkan dada. Raffi duduk di sudut tenda dengan punggung bersandar, menatap kosong ke depan. Bagas masih berbaring, tapi matanya terbuka, menatap langit-langit tenda tanpa berkedip. Kita hari keberapa? Tanyaku pelan. Bagas menghela napas. Hari keempat, harusnya. Nada suaranya ragu, seolah ia sendiri tidak yakin dengan hitungan itu. Waktu di gunung ini terasa aneh. Malam terasa terlalu panjang, siang terlalu singkat. Jam tangan kami sudah tidak bisa dijadikan patokan. Kadang berhenti, kadang berputar terlalu cepat. Kami keluar dari tenda dan langsung disambut keheningan yang menekan. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Bahkan angin pun nyaris tidak terdengar. Hutan di sekitar kami seperti menahan napas. Saat itu aku sadar sesuatu yang lain, bau. Ada aroma samar yang tidak pernah aku cium sebelumnya. Bukan bau bangkai, bukan juga bau tanah. Lebih seperti kemenyan, tapi bercampur dengan aroma dedaunan tua. Wangi yang membuat kepala terasa ringan dan pikiran sedikit melayang. Kalian nyium bau nggak? Tanyaku. Raffi mengangguk pelan. Iya, kayak orang lagi bakar sesuatu. Bagas tampak gelisah. Jangan dihirup dalam-dalam. Kami membereskan barang dan memutuskan berjalan lagi, meski tidak benar-benar tahu kemana arah tujuan. Prinsip kami saat itu sederhana, bergerak lebih baik daripada diam. Diam terlalu lama di satu tempat terasa berbahaya, seperti memberi kesempatan bagi sesuatu untuk mendekat. Beberapa ratus meter berjalan, kami melihat jalur kecil yang sebelumnya tidak kami sadari. Jalur itu sempit, hampir tertutup semak, tapi terlihat seperti sering dilewati. Tanpa banyak diskusi, kami mengikuti jalur itu, berharap bisa membawa kami ke area yang lebih terbuka atau setidaknya jalur resmi. Semakin jauh masuk, hutan berubah. Pohon-pohon menjadi lebih tua dan besar, akarnya menjalar ke permukaan tanah seperti ular. Cahaya matahari nyaris tidak menembus kanopi. Suasana terasa lebih berat, seolah setiap langkah kami diawasi. Di tengah keheningan itu, terdengar suara. Bukan bisikan kali ini. Bukan juga langkah kaki. Melainkan gumaman. Pelan, berirama, seperti orang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak kami pahami. Suaranya datang dari segala arah. Kadang dekat, kadang jauh. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Raffi berhenti mendadak. Kalian dengar, kan? Aku mengangguk. Bagas menggenggam tali ranselnya erat. Jangan jawab apapun, kata Bagas cepat. Jangan nyaut. Gumaman itu terus terdengar saat kami berjalan. Kadang nadanya berubah, seperti sedang tertawa pelan, kadang seperti mengeluh. Anehnya, suara itu tidak membuat kami ingin lari. Justru sebaliknya,
Ada dorongan aneh untuk mendengarkan lebih lama, untuk berhenti dan mencari sumbernya. Aku harus menggigit bibir untuk melawan dorongan itu. Menjelang siang, kami tiba di sebuah area yang terbuka. Di sana terdapat batu-batu besar tersusun tidak beraturan, membentuk lingkaran kasar. Di tengahnya, ada tanah yang tampak lebih gelap, seperti bekas api unggun lama. Tempat itu terasa salah. Tidak ada alasan logis, tapi kami bertiga merasakannya. Jantungku berdetak lebih cepat. Napasku terasa pendek. Kita jangan lama-lama di sini, kataku. Namun sebelum kami bisa beranjak, Raffi tiba-tiba berlutut. Tangannya gemetar. Kenapa, Vi? Tanyaku panik. Aku pusing, katanya. Kayak ada yang bisik-bisik di kepala. Bagas berjongkok di sampingnya. Bilang apa? Raffi menelan ludah. Wajahnya pucat. Disuruh istirahat. Katanya kita capek. Katanya, di sini aman. Kalimat terakhir itu membuat darahku terasa dingin. Kami segera menarik Raffi berdiri dan menjauh dari lingkaran batu itu. Begitu kami keluar dari area tersebut, pusing Raffi perlahan berkurang. Ia tampak kebingungan, seperti baru terbangun dari mimpi. Hari keempat kami lewati dengan perasaan waspada penuh. Setiap suara membuat kami tersentak. Setiap bayangan di balik kabut terasa mencurigakan. Menjelang sore, hujan turun, gerimis halus yang tidak pernah benar-benar berhenti. Pakaian kami basah, tubuh mulai menggigil. Kami bermalam di bawah pohon besar dengan akar menjalar. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami tidak menyalakan api unggun. Entah kenapa, ada rasa takut untuk menarik perhatian. Malam keempat menjadi titik awal ketika mimpi dan kenyataan mulai bercampur. Aku bermimpi berada di rumah nenekku di desa. Tapi saat aku masuk ke dalam, rumah itu berubah menjadi hutan. Lantai menjadi tanah, dinding menjadi batang pohon. Dari dapur, terdengar suara orang memasak. Saat aku mendekat, aku melihat sosok-sosok membelakangiku, duduk melingkar. Mereka berbicara pelan, menggunakan bahasa Jawa halus yang sulit kupahami. Salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya kosong. Tidak ada mata. Tidak ada mulut. Aku terbangun sambil berteriak tertahan. Raffi dan Bagas juga terbangun hampir bersamaan. Keringat membasahi wajah kami, meski udara dingin. Tidak ada yang langsung bicara. Kami hanya saling menatap, sama-sama tahu bahwa mimpi kami tidak sekadar mimpi. Hari kelima datang dengan kabut yang lebih rendah. Jarak pandang mungkin tidak sampai 5 meter. Kami berjalan perlahan, saling memegang bahu agar tidak terpisah. Dalam kabut itu, suara gumaman kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Aku mendengar namaku disebut. Bukan sekali, berkali-kali. Ardi. Suara itu lembut, seperti suara orang tua yang memanggil anaknya. Ada rasa rindu di dalamnya. Langkah kakiku melambat tanpa sadar. Raffi menarik lenganku keras. Jangan berhenti. Aku tersadar dan mengangguk cepat. Tapi setelah itu, giliran Raffi yang melambat. Ia menoleh ke kiri, ke arah kabut. Bagas, kamu dengar ibu aku enggak? Katanya lirih. Bagas memucat. Vi, fokus ke depan. Kami hampir kehilangan Raffi saat itu. Hampir. Menjelang sore, kami menemukan sesuatu yang membuat kami terpaku, jejak kaki kecil di tanah basah. Jejak itu tidak memakai alas kaki, ukurannya seperti kaki anak-anak. Jejak itu mengelilingi area tempat kami berdiri, berputar-putar, lalu menghilang begitu saja di tengah jalur. Tidak ada jejak masuk, tidak ada jejak keluar. Raffi terduduk. Ini bukan tempat kita. Untuk pertama kalinya, Bagas tidak membantah. Saat malam tiba, hujan berhenti. Kabut tetap ada, tapi terasa lebih tenang. Kami duduk berdekatan, berbagi sisa makanan sambil diam. Tidak ada yang berani bercanda. Tidak ada yang ingin bicara terlalu banyak. Di tengah keheningan itu, terdengar suara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan gumaman, bukan bisikan, melainkan suara napas, berat dan dalam, seolah sesuatu yang sangat besar sedang bernapas di sekitar kami. Aku menahan napas, jantung berdegup kencang. Saat itulah aku benar-benar yakin.
Gunung Merbabu tidak lagi sekadar tempat kami tersesat. Ia mulai berbicara langsung kepada kami. Dan kami belum tahu, apakah kami masih diizinkan untuk tidak menjawab. Hari ke-6 adalah hari ketika rasa takut berubah bentuk. Bukan lagi ketakutan yang membuat jantung berdebar cepat, melainkan ketakutan yang diam, berat, dan menekan dari dalam. Ketakutan yang membuat kami bangun pagi dengan perasaan bahwa sesuatu telah berubah, meski kami tidak tahu apa. Aku terbangun lebih dulu. Kabut pagi itu tidak setebal hari-hari sebelumnya, tapi justru terasa lebih mengancam. Ia menggantung rendah, nyaris menyentuh tanah, bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang sedang merayap. Raffi dan Bagas masih tertidur. Wajah mereka pucat dan tampak lebih kurus dibanding beberapa hari lalu. Pipinya cekung, bibirnya kering. Kami semua mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang serius. Aku duduk di luar tenda, memeluk lutut, mencoba menenangkan pikiran. Tapi semakin aku berusaha berpikir jernih, semakin banyak hal yang tidak masuk akal muncul di kepalaku. Hitungan hari terasa kabur. Perbekalan kami berkurang lebih cepat dari seharusnya. Dan yang paling mengganggu, perasaanku tentang arah sudah benar-benar hilang. Atas, bawah, timur, barat, semuanya terasa sama. Bagas akhirnya keluar dari tenda. Ia diam cukup lama sebelum bicara. Di mimpi aku semalam, katanya pelan, aku ditanya satu pertanyaan yang sama berkali-kali. Apa? Tanyaku. Kamu mau pulang, atau mau tinggal? Aku menelan ludah. Siapa yang nanya? Bagas menggeleng. Enggak kelihatan. Tapi suaranya, bukan suara manusia. Raffi menyusul keluar, langkahnya sedikit sempoyongan. Kalian ngerasa enggak? Katanya sambil mengusap lengan. Kayak ada yang kurang dari diri kita. Aku dan Bagas saling pandang. Aku tahu persis apa maksud Raffi, meski sulit dijelaskan. Rasanya seperti sebagian kecil dari kesadaran kami tertinggal entah di mana. Seperti bayangan yang tidak lagi mengikuti tubuh. Kami memutuskan berjalan lagi, meski kelelahan mulai menggerogoti. Setiap langkah terasa lebih berat dari kemarin. Tas terasa lebih berat, padahal isinya justru berkurang. Beberapa kali aku merasa tanah di bawah kakiku seperti bergelombang, padahal saat kulihat lagi, semuanya tampak normal. Sekitar 1 jam berjalan, Raffi tiba-tiba berhenti. Di sini, katanya. Apa? Bagas menoleh. Tempat ini, aku ngerasa pernah kesini. Aku melihat sekeliling. Tidak ada yang istimewa. Hutan, kabut, pohon-pohon tua. Tapi jantungku berdetak lebih cepat. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul, seperti peringatan tanpa kata. Kami baru sadar sesuatu yang aneh saat Raffi membuka ranselnya. Ardi, kamu taruh kompor di tasku? Tanyanya. Aku menggeleng. Enggak, kompor di tasku. Bagas ikut memeriksa ranselnya. Kompornya juga ada. Tapi di tas Raffi, ada kompor kecil yang tidak pernah kami bawa. Bentuknya tua, berkarat, dan baunya seperti besi lama bercampur asap. Kami terdiam. Itu, bukan punya kita, kata Raffi dengan suara bergetar. Kami sepakat untuk tidak menyentuh kompor itu. Raffi menutup kembali ranselnya, tapi ekspresinya tidak pernah kembali tenang. Sejak saat itu, langkahnya semakin sering melambat. Matanya sering kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Hari ke-6 berlalu dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara gumaman hari itu. Tidak ada bisikan. Justru itulah yang membuat kami semakin gelisah. Seperti hutan sedang menahan diri, menunggu waktu yang tepat. Menjelang sore, kami menemukan sebuah jalan setapak yang lebih jelas dibanding sebelumnya. Jalur itu tampak tua, tapi sering dilewati. Tanpa banyak bicara, kami mengikutinya. Jalur itu menurun perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan harapan. Namun harapan itu runtuh saat kami melihat bangunan kecil di kejauhan. Bukan pos pendakian. Bangunan itu terbuat dari kayu tua, atapnya rendah, dindingnya miring. Di depannya, ada beberapa batu kecil tersusun rapi. Tempat itu tampak seperti gubuk tua, atau sesuatu yang lain. Kita jangan ke situ, kata Bagas cepat. Tapi Raffi justru melangkah maju. Aku pengen lihat. Kami memanggilnya,
Tapi ia tidak menoleh. Langkahnya mantap. Terlalu mantap untuk orang yang kelelahan. Aku dan Bagas terpaksa mengikutinya. Begitu kami mendekat, bau kemenyan kembali tercium. Lebih kuat. Di depan gubuk itu, terdapat sesajen, daun, bunga liar, dan potongan makanan yang tampak masih baru. Ini masih dipakai, gumamku. Raffi berdiri di depan pintu gubuk. Tangannya terangkat, seolah hendak mengetuk. Tapi sebelum tangannya menyentuh kayu, pintu itu terbuka sendiri. Gel, tidak ada suara, tidak ada angin. Bagas menarik Raffi ke belakang dengan kasar. Cukup. Saat itu juga, kabut bergerak cepat, menutup gubuk itu dalam hitungan detik. Ketika kabut menipis kembali, gubuk itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya hutan biasa. Raffi terduduk lemas. Aku ngerasa kayak hampir pulang. Kata pulang terdengar aneh di telingaku. Malam ke-6 adalah malam paling sunyi. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada suara. Justru keheningan itulah yang membuat tidur terasa mustahil. Aku merasa seperti ada yang berdiri tidak jauh dari kami, memperhatikan tanpa bergerak. Hari ke-7 datang dengan perubahan yang lebih jelas. Raffi bangun dengan mata merah dan napas terengah. Aku capek, katanya lirih. Capek banget. Aku pengen berhenti aja. Kita nggak bisa berhenti, kata Bagas tegas, meski suaranya gemetar. Raffi menatap Bagas lama. Kamu yakin kita masih boleh pergi? Pertanyaan itu membuat udara terasa berat. Kami berjalan perlahan hari itu. Raffi semakin sering tertinggal. Beberapa kali ia berbicara sendiri, pelan, seperti sedang menjawab seseorang. Saat kutanya, ia hanya menggeleng dan tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Menjelang sore, hujan turun deras. Kami berteduh di bawah pohon besar. Di sanalah kejadian itu terjadi. Raffi berdiri, menatap ke arah hutan. Ada yang manggil aku, katanya tenang. Jangan, teriak Bagas. Tapi Raffi melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Lalu ia berhenti, menoleh ke arah kami. Kalau aku nggak balik, katanya, jangan nyari. Dadaku terasa seperti diremas. Raffi, stop. Ia tersenyum kecil. Lalu kabut menutupinya. Kami berlari ke arah itu, memanggil namanya, menerobos semak. Tapi Raffi menghilang. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Tidak ada tanda apapun seolah ia pernah ada di sana. Hujan terus turun. Kami berdiri terpaku, basah, gemetar, dan kosong. Untuk pertama kalinya sejak mendaki, kami benar-benar mengerti. Gunung Merbabu tidak lagi sekadar menguji kami. Ia sudah mulai memilih. Kami tidak langsung menyadari bahwa waktu telah bergerak maju. Hujan masih turun saat Raffi menghilang. Dan entah berapa lama aku dan Bagas berdiri di sana, memandangi hutan yang menelannya. Kabut menutup jarak pandang, suara hujan memukul daun dan tanah seperti ribuan jarum kecil. Aku memanggil namanya berkali-kali sampai suaraku serak. Sampai dadaku terasa sakit. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Hanya hutan. Bagas akhirnya menarik lenganku. Berhenti, Di. Kalau kita terus masuk, kita juga bakal hilang. Aku menoleh padanya dengan mata panas. Dia teman kita. Aku tahu, katanya lirih. Justru itu. Kami terpaksa mundur, kembali ke tempat terakhir kami berteduh. Hujan tidak memberi kami kesempatan untuk berpikir jernih. Tenda didirikan dengan tangan gemetar. Malam turun tanpa peringatan, gelap dan berat. Raffi tidak kembali. Malam ke-8 adalah malam ketika rasa bersalah mulai menggerogoti. Aku duduk di dalam tenda, memeluk lutut, memutar ulang kejadian sebelum Raffi melangkah pergi. Andai aku menariknya lebih keras. Andai aku berteriak lebih awal. Andai aku tidak membiarkan gunung itu mendekat begitu jauh. Bagas tampak lebih diam dari biasanya. Ia menatap kosong ke arah pintu tenda yang tertutup, seolah berharap Raffi akan muncul kapan saja. Kita cari besok, katanya akhirnya. Pagi-pagi. Aku mengangguk, meski hatiku tidak yakin. Ada perasaan aneh yang terus menekan dadaku sejak Raffi pergi. Bukan hanya takut kehilangannya,
tapi rasa bahwa gunung tidak akan mengembalikannya begitu saja. Malam itu aku tidak bermimpi. Atau mungkin aku bermimpi terlalu dalam hingga tidak mengingat apa-apa. Yang jelas, aku terbangun sebelum subuh oleh suara pelan di luar tenda. Langkah kaki. Aku menahan napas. Langkah itu tidak terburu-buru. Perlahan, teratur, mengelilingi tenda. Sama seperti malam pertama, tapi kali ini lebih berat, seolah pemilik langkah itu membawa sesuatu. Lalu terdengar suara. Itu suara Raffi. Aku membeku. Setiap naluri di tubuhku berteriak untuk membuka tenda, untuk memanggilnya, untuk berlari keluar. Tapi suara lain di kepalaku, suara yang lebih dingin, berkata, itu bukan Raffi. Bagas juga terbangun. Matanya membesar, wajahnya pucat. Ia menggeleng pelan ke arahku, memberi isyarat agar aku diam. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Aku dingin. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Tanganku gemetar. Tapi kami tetap diam. Langkah itu akhirnya menjauh, menghilang bersama kabut. Pagi hari ke-9 datang dengan keheningan yang aneh. Tidak ada hujan. Kabut tipis menggantung, tapi hutan terasa terlalu tenang. Seperti setelah sesuatu selesai dilakukan. Kami keluar tenda dengan perasaan hampa. Tanah di sekitar tenda basah, penuh jejak kaki. Jejak kaki manusia. Mengarah ke tenda. Lalu berputar. Lalu berhenti. Tidak ada jejak pergi. Bagas menelan ludah. Itu bukan jejak kita. Kami memutuskan mencari Raffi, meski harapan sudah menipis. Kami menyusuri area tempat ia menghilang, memanggil namanya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Tapi semakin lama kami mencari, semakin jelas bahwa hutan berubah. Jalur yang kemarin ada, hari itu tidak ditemukan. Sebaliknya, muncul jalan-jalan kecil yang terasa asing. Pohon-pohon tampak lebih rapat, seperti sengaja menutup ruang. Bahkan cahaya matahari pun sulit menembus. Sekitar tengah hari, kami menemukan sesuatu yang membuat langkah kami terhenti. Sebuah ransel. Ransel Raffi. Tas itu tergeletak rapi di atas batu, tidak basah meski tanah di sekitarnya lembab. Tidak ada sobekan, tidak ada tanda terseret. Seolah seseorang meletakkannya dengan sengaja. Aku berlutut, tangan gemetar saat membuka resletingnya. Isinya tidak lengkap. Pakaian masih ada. Botol minum ada. Tapi logistik utamanya hilang. Yang tersisa justru benda yang membuat napasku tercekat. Sesajen kecil dari daun, bunga liar, dan potongan makanan kering. Susunannya rapi, seperti baru dibuat. Bagas menutup mata. Dia nggak sendirian. Kami tidak membawa ransel itu. Entah kenapa, ada rasa takut untuk menyentuhnya terlalu lama. Kami meninggalkannya di sana, seperti meninggalkan sebuah makam tanpa nisan. Sejak saat itu, sesuatu berubah pada Bagas. Ia mulai lebih sering berhenti, memandangi hutan dengan tatapan kosong. Beberapa kali ia berbicara sendiri, pelan, seperti berdiskusi dengan seseorang yang tidak ada. Saat kutanya, ia selalu menjawab singkat, "Nggak apa-apa." Tapi aku tahu itu bohong. Menjelang sore, kami memutuskan berjalan tanpa tujuan jelas. Tidak ada lagi rencana naik atau turun. Yang ada hanya keinginan bertahan. Persediaan kami menipis drastis. Kami mulai membagi makanan menjadi porsi yang sangat kecil. Setiap gigitan terasa seperti keputusan besar. Malam ke-9 datang dengan hawa yang menusuk. Kami tidak menyalakan api. Kami duduk berdekatan, punggung saling bersentuhan, mencoba menghangatkan diri. Di tengah malam, Bagas tiba-tiba berkata, kalau nanti aku berubah, kamu tinggalin aku." Aku menoleh cepat. "Jangan ngomong gitu." "Aku serius," katanya tanpa emosi. "Raffi nggak hilang. Dia dipilih." Kata itu membuatku merinding. "Dipilih buat apa?" tanyaku. Bagas tersenyum kecil. "Buat jaga tempat ini. Biar kita bisa lewat." Aku ingin membantah, ingin berteriak bahwa itu tidak masuk akal. Tapi lidahku keluh. Karena jauh di dalam hati, aku takut ia benar. Hari ke-10 hampir tiba,
Dan aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada tersesat atau kelaparan. Gunung ini tidak hanya mengambil tubuh Raffi. Ia mulai menggerogoti pikiran kami. Dan jika aku lengah sedikit saja, aku tahu siapa yang akan menyusul. Hari ke-10 datang tanpa matahari. Aku tahu itu hari ke-10 hanya karena aku memaksakan diri menghitung sejak hari pertama kami menginjakkan kaki di Merbabu. Tapi kejujuran harus diakui, waktu sudah tidak bisa dipercaya. Siang dan malam hanya dibedakan oleh gelap dan terang samar. Jam sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah rasa lapar yang tidak pernah benar-benar pergi dan kelelahan yang menempel di tulang. Bagas duduk diam sejak pagi. Ia tidak langsung bangun saat aku menggoyang bahunya. Matanya terbuka, tapi kosong, menatap ke arah kabut yang menggantung rendah di antara batang-batang pohon. "Gas," panggilku. "Kita harus jalan." Ia menoleh perlahan. Tatapannya membuat dadaku terasa dingin. "Kamu dengar enggak?" tanyanya. "Mendengar apa?" "Gunung ini lagi ngomong." Aku menelan ludah. "Kita udah sering dengar suara aneh." "Bukan itu," katanya pelan. "Ini beda." Dia nggak bisik-bisik lagi. Kami berjalan perlahan, dan saat itulah aku mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Rasa lelahku berkurang. Tubuhku masih kurus dan kaku, tapi langkahku terasa lebih ringan dari kemarin. Perutku masih lapar, tapi tidak seperti sebelumnya. Perasaan ini seharusnya melegakan, tapi justru membuatku takut. Gunung ini selalu memberi sesuatu dengan maksud tertentu. Sekitar 1 jam berjalan, kami tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Hutan di sekitarnya terbuka membentuk ruang luas, tanahnya rata, bersih dari semak. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar, pipih, seperti meja alam. Di atasnya terdapat beberapa benda, daun kering, bunga liar, dan makanan. Nasi kering, potongan singkong rebus, air dalam botol bambu. Aku terpaku. Air liurku langsung terkumpul di mulut. Perutku bergejolak hebat. "Jangan," kata Bagas cepat. Tapi suaranya tidak sekuat kata-katanya. "Aku cuma lihat," kataku, meski kakiku sudah melangkah lebih dekat. Bau makanan itu tidak busuk. Justru terasa hangat, seperti baru disiapkan. Sangat tidak masuk akal di tengah hutan yang dingin dan basah. Saat itulah suara itu terdengar. Bukan dari satu arah. Bukan dari luar. Melainkan di dalam kepalaku. "Kalian capek. Kalian lapar. Kalian tersesat." Aku jatuh terduduk. Tanganku gemetar hebat. Bagas menutup telinganya, wajahnya meringis. "Banyak yang datang ke sini," lanjut suara itu, tenang, dalam, dan sangat tua. "Sedikit yang tahu caranya pulang." "Apa maunya kamu?" teriakku tanpa sadar. Bagas menoleh tajam. Jangan jawab." Tapi suara itu seolah tertawa pelan. "Kami tidak jahat," katanya. "Kami hanya menjaga keseimbangan." Batu di hadapan kami terasa seperti altar. Aku sadar dengan ngeri bahwa ini bukan sekadar tempat singgah. Ini adalah tempat perundingan. Yang satu sudah tinggal, suara itu melanjutkan. "Agar yang lain bisa memilih." Dadaku sesak. Bayangan Raffi muncul di benakku, berdiri diam di antara pepohonan, tersenyum tanpa mata. "Apa maksudmu?" bisikku. "Gunung tidak pernah mengambil tanpa izin," kata suara itu. "Manusia yang memberi." Bagas berdiri sempoyongan. "Kita pergi sekarang." Tapi kakiku tidak mau bergerak. "Pulang itu mahal," suara itu berkata lembut. "Selalu ada yang harus ditinggal." Aku menjerit dan menutup telinga. Seketika suara itu menghilang. Hutan kembali sunyi. Makanan di atas batu masih ada, diam, menggoda. Kami mundur perlahan, tidak berani membelakangi tempat itu terlalu cepat. Begitu kami keluar dari area terbuka itu, lututku langsung lemas. Aku muntah, meski tidak ada isi perut yang keluar. Bagas terduduk di sampingku. Kita hampir kalah barusan. Hari ke-10 kami lalui dalam keadaan setengah sadar. Beberapa kali aku merasa berjalan di jalur yang sama berulang-ulang, tapi tidak berani mengatakan apapun. Bagas semakin sering berhenti, menatap kosong, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak kudengar. Malam hari, kami bermalam di bawah pohon besar yang akarnya membentuk semacam dinding alami.
Angin malam membawa suara-suara jauh, seperti orang berbicara di tempat lain. Aku terbangun di tengah malam dan mendapati Bagas tidak ada di sampingku. "Gas?" bisikku panik. Aku keluar dari perlindungan akar dan melihatnya berdiri beberapa meter dari tempat kami tidur, menghadap hutan. Bahunya bergerak naik turun, seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Ayo balik," kataku pelan. Ia menoleh. Matanya basah. "Mereka bilang Raffi baik-baik aja." "Gas." "Mereka bilang Raffi nggak kesepian. Dia punya tugas sekarang." Aku menarik lengannya keras-keras. "Itu bohong." Bagas berteriak, suaranya pecah. "Kamu pikir aku nggak tahu? Tapi kalau kita nggak dengar, kita nggak bakal keluar." Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya. Suara kami bercampur dengan angin dan kabut. Di sela-sela amarah dan tangis, aku mendengar tawa pelan dari kejauhan. Hari ke-11 datang dengan kabar buruk. Bagas demam tinggi. Tubuhnya panas, napasnya pendek. Ia menggigil meski keringat membasahi pakaiannya. Aku mencoba mengompres dengan kain basah, memberinya air sedikit demi sedikit. Tapi matanya sering tidak fokus. Katanya lemah, "Kalau aku tinggal, kamu bisa pulang." Aku menggeleng keras. "Aku nggak mau dengar itu." Ia tersenyum samar. "Gunung ini adil. 1-1." Aku teringat makanan di atas batu. Tawaran yang tidak kami terima. Tawaran pertama. Saat sore menjelang, kabut menebal lagi. Di antara kabut itu, aku melihat siluet manusia berdiri diam. Tingginya mirip Raffi. Dadaku terasa diremas. Siluet itu mengangkat tangan, seolah melambai. Bagas melihatnya juga. Air mata mengalir di pipinya. Dia nunggu. Aku mengguncangnya. Itu bukan Raffi. Siluet itu perlahan menghilang, menyatu dengan kabut. Tapi rasa yang ditinggalkannya tidak pergi. Malam ke-11, saat Bagas tertidur karena lelah dan demam, aku duduk sendirian, menatap gelap. Di dalam kepalaku, suara itu kembali, lebih pelan, lebih sabar. "Masih ada waktu," katanya. "1 pulang. 1 tinggal." Aku menutup mata, air mata jatuh ke tanah. Untuk pertama kalinya sejak mendaki, aku menyadari kebenaran yang membuat napasku terhenti. Gunung Merbabu tidak lagi menguji kami. Ia sedang bernegosiasi. Hari ke-12 terasa seperti hari yang tidak seharusnya ada. Aku terbangun dengan perasaan bahwa malam belum benar-benar pergi. Gelap masih menggantung di sela-sela pepohonan, meski samar cahaya pucat mulai menyusup dari balik kabut. Udara terasa lebih hangat dari biasanya, tapi bukan hangat yang menenangkan. Lebih seperti napas panjang dari sesuatu yang terlalu dekat. Bagas masih terbaring di sampingku. Demamnya belum turun. Keringat membasahi wajahnya, bibirnya pecah-pecah. Setiap tarikan napasnya terdengar berat, seperti harus melewati sesuatu sebelum bisa keluar. Aku menyentuh dahinya. "Panas." "Gas, bangun," kataku pelan. Matanya terbuka perlahan. Pandangannya kosong sesaat sebelum fokus padaku. "Kita udah pagi?" "Aku nggak tahu," jawabku jujur. Ia tersenyum tipis. "Di gunung ini, pagi sama malam nggak beda jauh, ya?" Aku tidak menjawab. Tidak ada energi untuk membantah. Kami tidak langsung berjalan. Tubuh Bagas terlalu lemah. Aku memutuskan menunggu, berharap demamnya turun sedikit. Tapi waktu berjalan aneh. Kabut tidak bergerak. Cahaya tidak berubah. Seolah kami terjebak di satu potongan waktu yang sama. Saat itulah suara itu kembali. Bukan keras. Bukan mengancam. Justru sangat lembut. "Kamu lelah." Aku menutup mata. "Pergi." "Kamu sudah berusaha." Aku nggak mau dengar. Kami melihat itu. Aku menggertakkan gigi. "Kalian ngambil temenku." Dia memilih. Kata itu membuat dadaku sesak. Aku membuka mata dan berdiri, menatap hutan. "Kalian bilang 1 tinggal 1 pulang. Sekarang tinggal aku. Lepasin Bagas." Kabut di depanku bergetar pelan. Seperti tertawa tanpa suara. Perjanjian tidak diubah, suara itu berkata. Hanya bisa dipenuhi.
Aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pikiranku. Bukan rasa sakit, tapi tekanan. Seperti ada tangan besar yang menekan kepalaku dari dalam. Pilihannya sederhana, lanjut suara itu. Yang sehat pulang. Yang lemah tinggal. Aku menoleh ke Bagas. Ia menatapku balik, dan untuk sesaat aku merasa ia sudah tahu. "Kamu ngomong sama siapa?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Bagas mencoba duduk, tapi langsung terbatuk hebat. Wajahnya memerah. Aku menopangnya. Katanya sambil terengah, aku dengar juga. Jantungku berdegup keras. Dengar apa? Suara itu, katanya lirih. Dia bilang aku nggak perlu capek-capek lagi. Aku menggenggam bahunya erat. Jangan dengar. Ia tersenyum pahit. Masalahnya, yang dia bilang masuk akal. Kami terdiam lama. Hutan di sekitar kami tidak bergerak, seolah menunggu. Menjelang apa yang kurasa sebagai siang, Bagas memaksakan diri berdiri. Aku mau jalan. Kamu belum kuat. Kalau aku diam, aku bakal kalah, katanya. Kalau aku jalan, setidaknya aku lawan. Kami berjalan perlahan. Setiap beberapa langkah, Bagas berhenti untuk menarik napas. Aku hampir menyeretnya. Jalur yang kami lewati terasa anehnya jelas hari itu. Tidak berputar. Tidak menghilang. Seolah gunung sedang membuka jalan untuk sesuatu. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah batu besar berdiri tegak. Di depannya, tanahnya bersih, seperti sering diduduki. Aku langsung mengenali tempat itu. Tempat sesajen. Makanan itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanya daun-daun kering dan bunga layu. Tapi rasa tekanan di dadaku kembali muncul. Bagas berhenti. Ini tempatnya. Aku ingin memutar arah, tapi kakiku terasa berat. Sudah dekat, suara itu berkata. Satu langkah lagi. Bagas duduk di depan batu. Napasnya tersengal. Kamu tahu kan, dari awal yang paling kuat siapa? Aku menggeleng. Jangan mulai. Kamu, katanya. Kamu masih bisa jalan. Kamu masih bisa mikir. Aku merasakan panas di mataku. Aku nggak mau pulang sendirian. Bagas tertawa kecil, lalu batuk. Aku juga nggak mau mati sendirian. Kata mati menggantung berat di udara. Kabut mulai bergerak, berputar perlahan mengelilingi kami. Dari baliknya, muncul bayangan-bayangan samar. Tidak jelas bentuknya, tapi aku bisa merasakan jumlahnya banyak. Terlalu banyak. Waktu hampir habis, suara itu berkata, keputusan harus diambil. Aku berdiri di hadapan Bagas. Tanganku gemetar. Dalam kepalaku, bayangan rumah, keluarga, dan kehidupan di luar gunung muncul bertubi-tubi. Bersamaan dengan itu, bayangan Raffi berdiri diam di hutan, dan Bagas duduk di depanku, tersenyum pasrah. Apa yang terjadi kalau aku nolak? Tanyaku dengan suara pecah. Kabut berhenti bergerak. Gunung tidak memaksa, jawab suara itu. Gunung hanya menunggu. Aku mengerti. Menunggu sampai kami benar-benar tidak punya pilihan. Sampai salah satu dari kami menyerah dengan sendirinya. Bagas menatapku lama. Kalau aku yang pergi duluan, kamu jangan nyari. Kalimat yang sama seperti Raffi. Aku jatuh berlutut. Tanganku mencengkeram tanah. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku takut. Aku juga, katanya jujur. Tapi aku lebih takut kamu tinggal di sini. Kabut semakin menipis. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu di balik pepohonan. Jalur turun. Jelas. Terang. Jalan pulang. Di saat yang sama, aku merasakan hawa dingin di punggungku, seperti undangan untuk menoleh ke arah sebaliknya. Dua arah. Dua pilihan. Bagas mengikuti arah pandangku dan tersenyum. Itu dia. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku kaku. Seolah jika aku bergerak, pilihan itu akan terkunci. Keputusanmu, suara itu berbisik. Sekarang, aku menutup mata. Dadaku terasa sakit, seperti dirobek dari dalam. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan itulah yang paling menyakitkan. Saat aku membuka mata kembali, kabut bergerak perlahan,
menelan suara dan bayangan. Dan di tengah keheningan itu, aku melangkah ke arah yang tidak ingin ku tempuh, membawa beban yang akan menghantuiku seumur hidup. Hari ke-12 belum berakhir. Tapi sesuatu di dalam diriku sudah tinggal di Gunung Merbabu. Aku berjalan sendirian. Itu kesadaran pertama yang benar-benar utuh sejak aku melangkah menjauh dari Bagas. Tidak ada lagi suara batuknya, tidak ada lagi langkah tertatih di belakangku, tidak ada lagi napas berat yang selama beberapa hari terakhir menjadi irama hidupku. Hanya suara kakiku sendiri yang menginjak tanah basah, dan detak jantung yang terasa terlalu keras di telinga. Jalur di depanku jelas. Terlalu jelas. Tidak ada kabut tebal yang menutup pandangan, tidak ada belokan aneh yang membawa kembali ke tempat semula. Pohon-pohon berdiri rapi, seolah membuka lorong panjang yang mengarah turun. Inilah jalur yang sejak hari pertama kami cari. Jalur yang dijanjikan. Tapi setiap langkah terasa seperti pengkhianatan. Dadaku sakit, bukan karena kelelahan, tapi karena rasa bersalah yang menekan tanpa ampun. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, jika aku menoleh, aku tidak akan bisa melanjutkan. Aku akan berlari kembali, dan gunung itu akan menutup jalur ini selamanya. Langkahku gontai. Tubuhku sebenarnya sudah hampir habis. Luka kecil di kaki terasa perih, tenggorokanku kering, perutku kosong. Tapi ada sesuatu yang mendorongku terus bergerak. Bukan harapan, melainkan dorongan dingin, seperti tangan tak terlihat yang menuntunku dari belakang. Beberapa kali aku merasa mendengar suara. Bukan suara Bagas. Bukan suara Raffi. Melainkan suara-suara lain, samar, berlapis-lapis, seperti banyak orang berbicara bersamaan dalam jarak jauh. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya sama, tenang, sabar, menunggu. Aku tidak menjawab. Aku tidak berani. Waktu kembali terasa aneh. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Bisa jadi 1 jam, bisa jadi setengah hari. Cahaya di sela pepohonan perlahan berubah, dari pucat menjadi sedikit lebih hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku mencium bau yang bukan bau hutan basah atau tanah busuk. Bau asap. Bau manusia. Kakiku berhenti dengan sendirinya. Jantungku berdegup kencang. Aku berdiri diam, takut bahwa ini hanya tipuan lain. Tapi bau itu semakin jelas. Lalu terdengar suara yang sangat biasa, sangat duniawi. Suara orang berbicara. Suara tawa jauh. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Aku berjalan lebih cepat, hampir berlari, menuruni jalur yang semakin lebar. Pohon-pohon mulai jarang. Tanah berubah menjadi jalur tanah padat yang jelas pernah dilewati banyak orang. Dan di kejauhan, aku melihatnya. Pos pendakian. Bangunan sederhana, papan kayu, dan atap seng yang sedikit berkarat. Di depannya, ada beberapa orang berdiri. Manusia. Nyata. Bergerak. Aku jatuh berlutut sebelum benar-benar sampai. Seseorang berteriak. Ada langkah kaki berlari mendekat. Tangan-tangan memegang bahuku, mengangkatku, menuntunku duduk. Ada suara bertanya, suara panik, suara memanggil nama. Tapi semua itu terdengar jauh, seolah aku berada di balik dinding tebal. Mas? Mas dengar saya? Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku terlalu kering untuk bicara. Mereka memberiku air. Aku minum, tersedak, batuk hebat. Rasanya seperti air pertama yang pernah kuminum seumur hidup. Saat napasku mulai stabil, barulah suara-suara itu menjadi lebih jelas. Kamu dari mana? Naik bertiga, ya? Yang lain di mana? Pertanyaan terakhir menghantamku seperti pukulan. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Dadaku kembali sesak. Seorang petugas SAR berjongkok di depanku, menatap dengan ekspresi hati-hati. Tenang, Mas. Pelan-pelan. Aku menatapnya, lalu ke arah jalur di belakangku. Jalur itu masih ada. Terbuka. Tapi kabut tipis mulai turun, menutupi bagian atasnya. Mereka nggak ikut, kataku akhirnya, suaraku serak. Tinggal. Petugas itu mengerutkan kening. Tinggal di mana? Aku menggeleng. Di gunung. Aku dibawa turun hari itu juga. Tubuhku terlalu lemah untuk banyak berjalan,
jadi sebagian jalan aku ditopang. Sepanjang perjalanan, aku tidak banyak bicara. Setiap kali mereka bertanya detail, aku hanya menjawab seperlunya. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskan hal-hal yang bahkan aku sendiri belum sepenuhnya pahami. Menurut catatan mereka, aku dinyatakan hilang selama 13 hari. 13 hari. Angka itu terasa asing. Di kepalaku, waktu terasa lebih pendek dan lebih panjang sekaligus. Saat aku akhirnya sampai di bawah, dunia terasa terlalu terang, terlalu bising. Suara kendaraan, bau bensin, suara orang bercakap-cakap, semuanya terasa berlebihan. Aku ingin menutup telinga dan bersembunyi. Malam pertama setelah turun, aku tidur di pos. Tubuhku kelelahan, tapi tidurku tidak pernah benar-benar dalam. Setiap kali mataku terpejam, aku kembali melihat hutan, kabut, dan batu besar tempat kami berdiri terakhir kali bersama. Aku terbangun dengan teriakan tertahan. Dalam mimpiku, Bagas duduk di depan batu itu, tersenyum padaku. Raffi berdiri di belakangnya. Wajah mereka tenang, terlalu tenang. "Kamu janji pulang," kata Bagas dalam mimpi itu. Aku terbangun dengan air mata membasahi wajah. Pencarian dilakukan beberapa hari setelah aku turun. Tim SAR naik, menyisir jalur, mencari 2 nama yang terus bergema di kepalaku. Aku ikut dimintai keterangan. Aku menunjukkan perkiraan lokasi terakhir kami bersama. Tapi aku tahu, apa yang mereka cari mungkin tidak ingin ditemukan. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak Bagas. Tidak ada jejak Raffi. Tidak ada ransel. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Seolah mereka tidak pernah ada. Orang-orang mulai memberi penjelasan logis. Hipotermia. Halusinasi. Medan berat. Tersesat terlalu lama. Aku mengangguk setiap kali mereka bicara. Penjelasan itu lebih mudah diterima. Tapi setiap malam, saat aku sendirian, suara itu kembali. Tidak keras. Tidak memaksa. Hanya sebuah bisikan halus di batas antara tidur dan bangun. "Kamu sudah pulang." Aku menutup mata, menarik selimut lebih erat. Tapi tidak sendirian. Aku tidak pernah kembali ke Gunung Merbabu. Bahkan menyebut namanya saja membuat dadaku sesak. Tapi ada satu hal yang lebih menggangguku daripada rasa takut. Rasa panggilan. Kadang, saat malam terlalu sunyi, aku merasa ada bagian dari diriku yang ingin kembali. Seperti ada utang yang belum lunas. Di dalam tasku, ada satu benda yang tidak bisa kujelaskan asalnya. Kompor kecil, tua, berkarat. Aku yakin aku tidak pernah membawanya turun. Dan setiap kali aku bermimpi tentang gunung, aku selalu mendengar suara yang sama, tenang dan sabar, seperti hari itu. Kami tidak mengambil segalanya. Hanya yang bersedia tinggal. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang, menyadari satu kebenaran yang tidak pernah bisa kuucapkan dengan lantang. Aku memang keluar dari Gunung Merbabu. Tapi tidak semua bagian dari diriku ikut pulang. Hari ke-8 dimulai tanpa matahari. Kami terbangun bukan oleh cahaya pagi, melainkan oleh dingin yang menembus tulang. Kabut tidak lagi hanya menggantung. Ia menekan, merayap rendah seperti ingin masuk ke paru-paru. Api unggun yang semalam kami jaga bergantian telah mati, menyisakan abu basah dan kayu hitam yang berbau pahit. Bagas duduk memeluk lututnya, matanya kosong menatap kabut. Raffi berjongkok di dekat ransel, tangannya gemetar saat mencoba memasang kembali sepatu yang talinya sudah hampir putus. Tidak ada yang bicara. Sejak malam sebelumnya, kami sepakat pada satu hal yang tak pernah kami ucapkan keras-keras. Gunung ini tidak ingin kami pergi dengan mudah. Aku berdiri dan melangkah menjauh beberapa meter, sekadar ingin memastikan arah. Kompas di tanganku kembali berputar liar. Jarumnya bergetar lalu berhenti menunjuk ke arah yang berbeda dari kemarin. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti ditertawakan oleh benda mati. Saat itulah aku mendengar suara gamelan. Pelan. Jauh. Teratur. Aku menoleh cepat. Bagas dan Raffi juga mendongak. Wajah mereka menegang pada detik yang sama. "Dengar?" bisik Raffi. Aku mengangguk. Bunyi itu datang dari balik kabut, dari arah yang seharusnya adalah lereng curam. Irama pelok yang samar, seperti upacara besar yang berlangsung di tempat yang tidak seharusnya ada siapapun. "Jangan didekati,"
kata Bagas lirih. Tolong. Aku ingin setuju. Tapi kakiku sudah melangkah satu langkah ke depan. Lalu satu lagi, seperti ada tarikan halus yang tak bisa kutolak. Kabut menipis perlahan, membuka sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di hadapan kami, berdiri sebuah lapangan kecil. Tanahnya rata, bersih, dan di tengahnya ada beberapa bangunan kayu tua, mirip rumah-rumah desa. Atapnya rendah, dindingnya gelap dimakan usia. Asap tipis mengepul dari salah satu sudut. Perkampungan. Di Gunung Merbabu. Aku mimpi tempat ini, gumam Raffi. Setiap malam. Kami berdiri di tepi lapangan, ragu melangkah masuk. Lalu seorang lelaki tua keluar dari salah satu rumah. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, pakaiannya sederhana. Tatapannya tajam, tapi tidak bermusuhan. Sudah lama kalian berjalan, katanya tenang. Suaranya nyata. Terlalu nyata. Bagas mundur satu langkah. Pak, ini di mana? Lelaki itu tersenyum tipis. Di tempat kalian berhenti berlari. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi udara mendadak berubah berat. Gamelan berhenti. Kabut kembali menutup cepat, dan dalam hitungan detik, lapangan itu menghilang. Kami kembali berdiri di antara pepohonan rapat, tanah tidak rata, tidak ada bangunan, tidak ada jejak manusia. Hanya hutan. Raffi jatuh terduduk, tertawa pendek yang segera berubah menjadi isak. Bagas memejamkan mata, berulang kali menyebut nama ibunya. Hari ke-9 menjadi hari terpanjang. Kami berjalan tanpa tujuan jelas, mengikuti insting yang semakin kabur. Tubuh kami melemah. Aku mulai demam. Pandanganku berkunang-kunang. Setiap beberapa langkah, aku merasa seperti melewati tempat yang sama. Pohon bercabang 3 itu lagi. Batu hitam itu lagi. Akar besar melintang jalur itu lagi. Sore hari, hujan turun deras. Kami berteduh seadanya di bawah ceruk batu. Disitulah Bagas mulai berbicara dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Kita nggak sopan, katanya, menatap lurus ke depan. Dari awal kita nggak pamit. Aku dan Raffi saling pandang. Maksudmu apa, Gas? Tanyaku. Kita datang dengan sombong. Ngomong sembarangan. Ketawa di tempat yang bukan milik kita. Ia tersenyum kecil. Mereka dengar. Siapa, mereka? Suara Raffi bergetar. Bagas menoleh pelan. Yang tinggal di sini. Malam itu, aku bermimpi dengan mata terbuka. Aku melihat kami bertiga berdiri di sebuah jalur batu menuju puncak. Di kanan kiri, sosok-sosok samar berdiri diam. Wajah mereka tidak jelas, tapi tatapan mereka terasa. Di depan kami, berdiri sosok tinggi berjubah gelap. Wajahnya tertutup bayangan. Tidak semua boleh pulang, katanya. Aku terbangun dengan napas terengah. Raffi menjerit. Bagas terduduk kaku, matanya terbuka lebar. Kalian dengar juga, kan? Katanya. Hari ke-10, kami menemukan batu besar itu. Batu hitam menjulang, permukaannya dingin dan licin, seperti selalu basah meski tidak hujan. Di depannya, tanahnya rata, bersih dari daun kering. Tempat yang terasa, disiapkan. Kami berhenti tanpa komando. Ini tempatnya, kata Raffi pelan. Tempat apa? Tanyaku, meski aku tahu jawabannya. Tempat nentuin. Aku merasa mual. Jantungku berdegup kencang. Di sekitar kami, angin berhembus pelan, membawa suara-suara bisik yang kini tidak lagi samar. Nama kami dipanggil. Satu persatu. Bagas berdiri paling dekat dengan batu. Wajahnya tenang, anehnya terlalu tenang. Aku capek, katanya. Aku mau berhenti. Raffi menangis. Jangan gitu, Gas. Kita pulang bareng. Bagas menggeleng. Ada yang harus tinggal. Dari awal juga begitu. Aku melangkah maju, meraih lengannya. Kita cari jalan lain. Jangan percaya sama ini. Bagas menatapku lama. Kamu yang paling kuat dari kita. Kamu yang harus pulang. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Malam ke-11 menjadi puncaknya. Kami duduk di depan batu itu, hujan rintik turun perlahan. Aku memaksa diri berbicara,
entah kepada siapa. Kami salah, kataku. Kami minta maaf. Kalau ada yang kami langgar, kalau ada kata-kata kami yang kasar, kami menyesal. Raffi ikut bersuara, terisak. Bagas menunduk, tangannya menyentuh tanah. Angin berhenti. Kabut terbelah. Di hadapan kami, sosok itu kembali muncul. Tidak sepenuhnya terlihat, tapi kehadirannya membuat tubuhku gemetar. 1 akan kembali, katanya. 2 akan tinggal. Aku ingin berteriak, menolak, tapi suaraku hilang. Raffi menggenggam tanganku. Aku nggak mau mati, bisiknya. Bagas berdiri, melangkah mendekat ke batu. Aku siap. Aku menangis, memohon, tapi kakiku terasa berat, tak bisa bergerak. Sosok itu menoleh padaku. Pergilah saat jalur terbuka. Jangan menoleh. Kabut menutup pandangan. Saat aku bisa melihat lagi, Bagas sudah tidak ada. Raffi berdiri beberapa langkah dariku, wajahnya pucat. Kita masih punya waktu, katanya, tapi suaranya hampa. Kami tidak tahu saat itu, bahwa keputusan telah diambil. Dan gunung tidak pernah mengubah keputusannya. Hari ke-11 berakhir dengan sunyi yang menakutkan. Tidak ada lagi suara panggilan. Tidak ada lagi bisikan. Hanya jalur yang perlahan mulai terbuka, dan rasa kehilangan yang terlalu besar untuk ditanggung. Itulah saat aku mengerti. Kami tidak lagi diuji. Kami telah dipilih. Aku terbangun dengan perasaan asing. Bukan takut. Bukan panik. Kosong. Seperti bagian dari diriku tertinggal di malam sebelumnya, di depan batu hitam itu, bersama nama yang kini tak berani kusebut keras-keras. Kabut masih ada, tapi tidak lagi menekan. Ia menggantung tinggi, seolah memberi jarak. Untuk pertama kalinya sejak hari pertama tersesat, aku bisa melihat garis cahaya di antara pepohonan. Raffi duduk tidak jauh dariku. Lututnya dipeluk, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menoleh saat aku bergerak. Gas? Tanyanya lirih. Aku menggeleng. Kami saling memandang lama, tanpa perlu banyak kata. Nama itu terlalu berat untuk diucapkan. Jika disebut, rasanya keputusan semalam bisa runtuh, dan gunung mungkin menarik kembali apa yang sudah ia lepaskan. Angin berembus pelan. Tidak membawa bisikan. Tidak memanggil. Hanya angin. Di depan kami, jalur itu ada. Jelas. Terbuka. Tanpa belokan aneh. Tanpa pohon tumbang yang sebelumnya seperti sengaja menghalangi. Jalur yang selama berhari-hari terasa seperti mitos, kini terbentang begitu saja. Seolah selalu ada dan hanya kami yang tak diizinkan melihatnya. Apa ini beneran? Bisik Raffi. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar, tapi tanah di bawahnya terasa nyata. Padat. Tidak berubah bentuk. Kita jalan, kataku. Sekarang. Kami melangkah tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena jalur tidak lagi berputar. Berat karena setiap meter menjauh terasa seperti meninggalkan seseorang yang masih berdiri diam di tempat terakhir. Beberapa kali Raffi tersandung. Aku membantunya berdiri. Kami tidak bicara banyak. Takut suara kami akan memecah sesuatu yang rapuh. Menjelang siang, bau itu muncul. Asap kayu. Tanah kering. Manusia. Aku berhenti mendadak. Napasku tercekat. Raffi mencium udara. Matanya membesar. Aku nggak halu, kan? Aku menggeleng, meski air mata mulai menggenang. Kami mempercepat langkah. Jalur melebar, pohon-pohon mulai jarang. Lalu, seperti mimpi yang dipaksakan menjadi nyata, kami melihatnya. Papan kayu bertuliskan nama pos. Atap seng. Jejak sepatu di tanah. Raffi jatuh berlutut sambil menangis keras. Tangis yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah tanpa sisa. Aku ikut terduduk, napasku tersengal, dadaku sesak oleh rasa lega yang datang terlambat. Orang-orang berlari menghampiri kami. Suara teriakan, panggilan. Tangan-tangan menarik kami ke dalam pos. Air disodorkan. Selimut dibalutkan. Kalian dari mana? Naik berapa orang? Sudah berapa hari? Aku menatap lantai kayu, tak sanggup langsung menjawab. 3, kataku akhirnya.
Kami naik bertiga. Yang satu di mana? Aku menutup mata. Di atas, jawabku pelan. Dia tinggal. Hari itu kami turun dengan bantuan. Tubuh kami terlalu lemah untuk berjalan normal. Di sepanjang perjalanan, dunia terasa terlalu keras, terlalu terang. Suara motor, radio, tawa orang-orang terdengar seperti dari tempat yang sangat jauh. Menurut catatan mereka, kami dinyatakan hilang selama 13 hari. 13. Angka yang kini terasa seperti batas antara hidup lama dan hidup yang tersisa. Pencarian dilakukan beberapa hari setelah kami turun. Tim SAR naik, menyisir jalur yang kami sebutkan. Aku ikut memberikan keterangan, menunjukkan batu hitam itu di peta, meski aku tahu peta tidak pernah mencatat tempat-tempat seperti itu. Mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak bagas. Tidak ada ransel. Tidak ada tanda keberadaan manusia. Seolah ia menghilang ke dalam lipatan gunung yang tidak bisa disentuh logika. Raffi dan aku dipulangkan ke keluarga masing-masing. Kami bertemu sekali lagi sebelum berpisah. Ia tampak lebih kurus, matanya lebih dalam. "Kamu ngerasa nggak?" tanyanya tiba-tiba. "Ngerasa apa?" "Kayak ada yang nunggu." Aku tidak menjawab. Karena aku merasakannya juga. Malam pertama di rumah, aku tidur di kasur empuk, dikelilingi dinding, tapi rasanya lebih asing daripada tidur di tanah basah. Saat akhirnya terlelap, aku bermimpi. Bagas berdiri membelakangiku. Ia menoleh, tersenyum kecil. "Jaga langkahmu," katanya. Aku terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin. Hari-hari berlalu. Luka fisik sembuh perlahan. Tapi ada hal-hal yang tidak kembali. Aku jadi mudah terdiam, mudah terkejut oleh suara kecil. Aku tidak lagi bisa memandang gunung dengan rasa takluk atau bangga. Hanya hormat dan sedikit takut. Di dalam tasku, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Kompor kecil. Tua. Berkarat. Bukan milikku. Bukan milik Raffi. Aku ingat betul, kompor itu berada di dekat Bagas malam terakhir. Aku menyimpannya. Tidak berani membuang. Tidak berani menyentuh terlalu lama. Kadang, di malam-malam sunyi, saat angin berhembus lebih dingin dari biasanya, aku merasa seperti mendengar langkah di luar rumah. Pelan. Sabar. Tidak mengancam. Hanya memastikan. Aku tidak pernah kembali ke Gunung Merbabu. Tapi ada bagian dari diriku yang tahu, gunung itu tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya diam, menunggu, seperti makhluk tua yang telah mengambil keputusan dan tidak merasa perlu menjelaskannya pada manusia. Kami memang pulang. Tapi kami pulang dengan jumlah yang berbeda. Dan sejak hari itu, aku mengerti satu hal yang tak pernah tertulis di papan jalur manapun. Tidak semua yang keluar dari gunung benar-benar kembali utuh.